Kids, bersyukur hari ini kita kembali lagi beribadah di Philo Sunday School GKY Kebun Jeruk. Saiki tahu nggak siapa yang menciptakan seluruh isi dunia ini? Tahu dong, yaitu pasti Tuhan Yesus. Yuk Kids, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita angkat pujian Made by You. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I place my hands and let my breath His rise. When I look up to the sea, I see the swimming sea. It makes me wanna hold my hands and see. Flash to your left, flash to your right. I feel like everything about you and me. Jump to your left, jump to your right. To feel of everything about you and me. I say breakfast to your own Jesus. I know I'm made by you. I'm made for you, my Jesus. I know I love you so. When I look up to the sky, I see the birds fly so high. I lift my hands and let my praise rise. When I look up to the sea, with the flow swimming free, they make me wanna hold my hands and see. Flash to your left, flash to your right, to feel of everything about you and me. Jump to your left, jump to your right, to feel of everything about you and me. I sing breakfast to your old Jesus. I know I'm made by you. I'm made for you, my Jesus. I know you love me so. Yuk kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Yuk kita mau nyanyiin lagu Rancanganmu Selalu Indah. Dapat ku selami rancanganmu, tak dapat ku selami jalanmu. Yang ku mau hatimu dalam hidupku, ku pimpin hidupku dan langkahku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Tahu diriku kecil ini, tetapi rancanganmu nyata dalamku. Ku mau genapi semuanya. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Rancanganmu selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Rancanganmu selalu indah, indah
di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Tuhanku. Akan selalu indah, indah di hidupku. Semuanya selalu indah, indah dalam Yesusku. Yuk kids, tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita. Sambil mempersiapkan persembahan dilakukan dengan 3 cara. Pertama, adik-adik bisa men-scan kode QR yang tertera di layar kaca adik-adik. Yang kedua, adik-adik bisa mentransfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga, adik-adik bisa memasukkannya dalam amplop, lalu menitipkannya kepada orang tua yang beribadah di hari Minggu. Yuk kids, sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita angkat pujian beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikku. Yuk kids, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Tuhan, kami telah memberikan apa yang dari kami punya ya Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyiin lagu Ajarku Mengerti. Datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biarku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatiku. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang
tentang isi hatimu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Maka ajarku mengerti tentang isi hatimu. Maka ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai kids, hari ini kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Wah, ini cerita tentang apa ya kids? Kok ada seorang bapak, ada ibu? Dia kenapa nih? Aduh, kayaknya dia sedih ya. Kira-kira kisahnya tentang apa ya? Penasaran nih. Kids, kita mulai doa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami hari ini punya kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berikanlah pada setiap kami ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi dasar kehidupan kami dan kami boleh melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutin ya kisah firman Tuhan hari ini. Ada seorang bapak yang bernama Elkana. Dia memiliki 2 istri, yang satu bernama Penina yang punya banyak anak dan juga Hana yang tidak punya keturunan. Wah, Hana lagi sedih ya kids. Oh iya, mereka setiap tahun pasti pergi ke bait Allah. Dan suatu ketika Hana ini lagi sedih. Bapak Elkana mendekati Ibu Hana. Kira-kira kenapa ya Ibu Hana ini sedih? Iya kids, dia sedih karena dia sering kali dibuat sakit hati oleh Ibu Penina yang punya banyak anak. Ingat ya, tadi Ibu Hana itu tidak punya anak. Nih Bapak Elkana lagi mencoba menghibur Ibu Hana. Tapi apa yang terjadi kids? Ibu Hana masih tetap merasa sedih. Hingga suatu ketika dia lagi ada di bait Allah, dia sujud, dia menangis, dia berdoa ke hadapan Allah. Di situ ada Imam Eli. Dia bercerita bagaimana pergumulannya dan dia pun bernazar pada Allah. Dia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dengan kesungguhan hati, Ibu Hana berdoa. Kids, tiba-tiba Imam Eli melihat dan ternyata mengira Ibu Hana ini lagi mabuk. Aduh, ternyata Imam Eli salah. Akhirnya Hana pun bercerita bagaimana dia berdoa di hadapan Allah. Imam Eli pun berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kids, Ibu Hana akhirnya pulang. Dia bisa tersenyum, tadinya dia sangat sedih. Akhirnya benar sekali apa yang dikatakan Imam Eli itu terjadi. Setelah bertahun-tahun lamanya, Ibu Hana menantikan seorang anak. Dia memberikan nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Kids, Ibu Hana ingat akan nazarnya. Ketika itu juga, setelah Samuel beranjak usianya, dia memberikan Samuel, dipersembahkan hidupnya kepada Tuhan Allah. Wah, kids bisa bayangin ya, setelah lama sekali menantikan seorang anak, tapi Ibu Hana ini tetap mengingat juga Tuhan sudah memberikan
dan dia sudah berjanji akan memberikan anak tersebut untuk kemuliaan Tuhan. Kids, gimana kisah firman Tuhannya? Ternyata apa yang telah dinantikan, didoakan, menjadi sebuah jawaban yang indah yang datang daripada Tuhan dengan lahirnya Samuel. Kids, Ibu Hana harus menunggu tidak cuma 1 tahun 2 tahun loh, sangat panjang waktunya, sampai dikatakan bertahun-tahun lamanya. Wah kids, kita bisa lihat ya buah kesabaran daripada Ibu Hana ini, manis sekali rasanya. Oh iya kids, minggu lalu kita juga membahas soal kesabaran ya. Masih ada yang ingat tidak nih? Apa sih kesabaran itu? Wah, pasti masih pada ingat ya. Kesabaran itu berarti menunggu untuk sesuatu yang kita inginkan sekarang. Iya, kita diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk sabar. Itu berarti menunggu. Sama halnya seperti Ibu Hana ya kids. Ibu Hana telah sabar menunggu. Apa yang dia tunggu? Ia menunggu dengan sabar bagaimana Tuhan menjawab doa yang dia naikkan. Setelah begitu lama dia menantikan lahirnya seorang anak, dan ternyata Tuhan pun memberikan jawaban seperti yang didoakan. Tuhan mengabulkan permintaan daripada Hana. Kids, hari ini kita juga mau diajarkan kembali nih pentingnya sebuah kesabaran. Iya, sabar aja, yang ditunggu pasti mendatangkan kebaikan loh. Apa yang saat ini kids lagi tungguin? Apa yang saat ini kids lagi nantikan? Liburan kah? Atau mainan baru? Atau baju baru? Atau hal yang lainnya ya? Kids, kalau kita lagi ada nunggu hal tersebut, jangan lupa bukan cuma kesabaran menanti jawabannya ataupun hal itu terjadi. Tapi yang harus kita lakukan agar kita bisa sabar, yaitu kita perlu senantiasa mendoakannya kepada Tuhan, memohonkannya kepada Tuhan selalu kids. Dan yang terutama yang perlu kita ingat kids, ketika kita ngomongin soal kesabaran, apalagi dalam doa kita yang belum dijawab sama Tuhan, kita harus ingat bahwasannya kalau kita meminta pada Tuhan, fokusnya itu bukan cuma sekedar Tuhan mengabulkan doa yang kita inginkan ataupun yang sedang kita berikan pada Tuhan. Kids, walaupun Ibu Hana berdoa meminta keturunan, dan ketika Tuhan telah menjawab doa tersebut, walaupun dalam waktu yang cukup lama, ada hal yang juga kita bisa pelajari nih kids. Bagaimana Ibu Hana tidak melupakan janji yang dia katakan, yang dia ucapkan kepada Tuhan. Iya, Ibu Hana berjanji ketika anaknya telah lahir, dia akan memberikannya kepada Tuhan dan menjadikan anaknya ini menjadi pelayan Tuhan yang setia. Kids, Ibu Hana tidak melupakan janjinya, dan Ibu Hana tidak menjadi seorang umat Tuhan yang egois. Dia tetap mengingat apa yang sudah dia katakan, karena dia tahu Tuhanlah yang menjadikannya, Tuhanlah yang memberikannya kepada Ibu Hana. Bersyukur banget ya kids, kita boleh mendengarkan kisah ini. Kids, yuk hari ini Lau Serere mau ajak setiap kita untuk boleh bersabar, dan jangan lupa untuk berdoa dalam hal-hal yang kita inginkan. Tapi ingat, bersabar. Ibu Hana telah berhasil untuk sabar dan bertekun dalam doa. Maukah kids yang ada di rumah meneladaninya dan juga menyenangkan hati Tuhan? Mari kita berdoa sama-sama ya kids. Tuhan Yesus yang baik,
kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh melihat seorang teladan yang bertekun, yang bersabar menantikan jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami boleh diajar dan diingatkan untuk bisa memiliki kesabaran di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah sabar kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap kami boleh meneladani apa yang sudah Engkau lakukan. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kids, jangan lupa kita lakukan firman Tuhan hari ini. Terus semangat ya dalam menjalani segala kegiatan sekolah kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu setia dalam membaca firman Tuhan, berdoa dan beribadah kepada Tuhan ya kids. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kids, jangan lupa ya kerjakan aktivitas minggu ini. Lause tungguin ya. Bye.